Oke, kali ini kita akan bahas soal-soal tentang akar, pangkat, dan bilangan. Oke, soal nomor 1. Berapa jumlah digit bilangan dari 2 pangkat 2016 kali 5 pangkat 2017? Jadi kalau ada soal seperti ini, kalian kan sudah tahu digit itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 itu berarti 5 digit. Berarti digit itu adalah banyaknya angka, kan seperti itu. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita pakai sifat-sifat perpangkatan. Kan kita punya 2 pangkat 2016 dikali 5 pangkat 2017. Dimana kuncinya di sini adalah pangkatnya ini harus kita samakan. Otomatis kalau pangkatnya mau disamakan yang kita pecah pasti 17, kan seperti itu. Berarti kan ini bisa kita dapat menjadi 2 pangkat 2016 dikali 2017, supaya ada 2016 nya kan berarti 2016 ditambah 1. Oke. Kemudian ini kan bisa kita pakai sifat perpangkatan. Apa itu sifat perpangkatan? Kita ketahui bahwasanya A pangkat M ditambah N itu kan sama juga dengan A pangkat M dikali dengan N. Kan seperti itu. Oke, makanya ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2016 dikali 5 pangkat 2016 dikali dengan 5. Kalau udah sama pangkatnya, maka ini bisa kita aplikasikan pakai sifat yang ini, sifat perpangkatan yang A pangkat M dikali B pangkat M. Jika pangkatnya sama, bilangan pokoknya dikalikan, itu kan bisa kita gabung menjadi A kali B pangkat M. Makanya ini bisa kita ubah menjadi, karena sama-sama pangkat 2016, ini bisa kita ubah menjadi 2 dikali 5 pangkat 2016 dikali dengan 5. Oke, ini kan bisa kita buat menjadi 2 kali 5 kan 10. Berarti 10 pangkat 2016 dikali dengan 5. Ini maknanya apa? 10 pangkat 2016 kan itu maknanya 10 kali 10 kali 10 kali 10 sebanyak 2016 kali kan? Berarti kan 10 kali 10 kali sampai 10, dimana banyaknya ini sampai 2016 kali. Berarti banyak digitnya ada 2016 dikali dengan 5. Ini ada berapa digit? Ada 1 digit. Ada 1 digit. Berarti total semua digitnya itu adalah 2017. Maka jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 ini kita ingat aja sifat-sifat perpangkatan dan akar, kan seperti itu. Jadi kan pertanyaannya adalah ini akar dalam akar. Akar 4 dikurang akar 15 ditambah akar 4 tambah akar 15, jawabannya adalah berapa? Ketika kalian punya atau ketemu soal seperti ini, kan yang ditanyakan hasilnya. Hasilnya itu kita nggak ada, kita misalkan. Berarti kan ini bentuknya seperti ini. Akar 4 dikurang akar 15 ditambah akar 4 ditambah akar 15. Itu kan hasilnya yang ditanya. Kita misalkan aja dengan P. Oke, karena ini akar pangkat 2, kita ketahui bahwasanya akar pangkat 2 itu bisa hilang ketika itu kita pangkatkan dengan 2. Maka supaya kalau di ruas kiri kita pangkatkan 2, di ruas kanan juga harus kita pangkatkan 2. Oke, untuk memangkatkan ini kan kita ingat sifat ini. Kalau ada A ditambah B dikuadratkan, itu kan maknanya adalah A kuadrat ditambah apa? A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2A AB. Kalian harus ingat sifat itu untuk mengkuadratkan ini. Oke. Inilah kita anggap sebagai A, yang ini kita anggap sebagai A, ini kita anggap sebagai B. Makanya A kuadrat. Berarti A kuadrat itu ininya kita kuadratkan. Ingat kalau akar dikuadratkan akarnya hilang. Berarti ini menjadi 4 dikurang akar 15, itu A kuadrat, ditambah B kuadrat, berarti 4 ditambah akar 15 ditambah 2 A kali B, berarti akar dikali akar. Kalau yang di dalam akar berbeda, berarti misalkan akar 2 kali akar 3, 2 sama 3 kan berbeda, berarti angkanya kita kalikan. Akarnya kita gabungkan, 2 kali 3-nya kita kalikan, berarti akar 6. Berarti ini maknanya akarnya kita gabungkan, ini kita kalikan. Berarti 4 kali 4, 16. Negatif kali positif negatif, akar 15 kali akar 15, 15. Itu sama dengan P kuadrat.
Oke, ini kan bisa kita matikan, maka kita dapat 4 tambah 4, 8, ditambah 16 kurang 15 kan 1, akar 1 kan 1, 1 kali 2, 2. Kan seperti itu kan? Oke, seperti ini. Oke, sebelumnya ini bukan tambah ya, ini adalah kurang soalnya. Oke, operasinya kurang. Berarti kalau ini A tambah B pangkat 2 itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Berarti kalau dia, kita lihat satu lagi, kalau dia A dikurang B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2A AB. Tinggal sifatnya satu lagi. Berarti ini cuman, ini jadi operasinya kurang kan gitu. Berarti 8 dikurang 2, akar 16 kurang 15 kan 1, berarti akar 1, berarti sama dengan P kuadrat. 8 kurang 2, 6 sama dengan P kuadrat. Maka kita dapat P-nya itu sama dengan akar 6. Oke, jadi seperti itulah mengerjakan soalnya. Kita lanjut soal nomor 3. Jadi soal nomor 3 ini sebenarnya simple, walaupun terlihat sulit, yang pasti kita ingat cara berpikir kita seperti ini. Oke, ini kan berlaku kelipatan seperti yang soal yang kalian lihat di pangkat 2/3 yang tanya adalah nilai n. Bagaimana menyederhanakan ini? Menyederhanakannya maksudnya ini kan ada beberapa suku 1, suku 2 sampai suku terakhir. Ini kan berkelipatan, suku 1 sama suku 2 itu kan berkelipatan. Kelipatannya kelipatan berapa? Kelipatan 2 yang di atas ini. Kalau yang di bawah ini kan kelipatan 3. Berarti kan yang di dalam kurung ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 dikali 2 dikali 4. 1, ini kan yang pertama kan untuk kelipatan 1. Suku yang kedua kan kelipatan 2. Suku yang ketiga pasti kelipatan 3 sampai suku yang berikutnya itu kan kelipatan n. Kan gitu. Begitu juga yang di bawah, itu kan bisa kita buat 1, 3, 9. Ini kan 1 juga ditambah 2 ditambah 3 tambah sampai n. Kenapa kita buat seperti ini? Kita kalikan ya 1, 3, 9 kali 1. Ini 1, 3, 9 kali 2. Ini 1, 3, 9 kali n. Ini kan jadi sama aja maknanya. Dipangkatkan dengan 2/3. Supaya apa? Supaya yang di atas sama yang di bawah itu sama. Berarti yang kita kerjakan hanya sisanya. Berarti kan 1 kali 2 kali 4 itu 8. 1 kali 3 kali 9 kan 27, dipangkatkan dengan 2/3. Kita pakai sifat perpangkatan. 8 itu kan 2 pangkat 3 per 27 kan 3 pangkat 3. Dipangkatkan 2/3. Ingat kalau pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Ini mati, ini mati. Maka kita dapat ini sama dengan 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. Maka jawabannya adalah 4/9. Ke soal yang nomor 4. Soal yang nomor 4 itu kita pakai aja sifat-sifat khusus. Kita ketahui kita punya sifat ini kan, bahwasanya A kuadrat dikurang B kuadrat itu kan hasilnya adalah A ditambah B dikali dengan A kurang B. Kalau dia A kuadrat ditambah B kuadrat itu hasilnya adalah A tambah B kuadrat dikurang dengan 2AB. Ini kalian harus ingat, dan banyak lagi rumus-rumusnya. Berarti untuk mengerjakan soal ini kuncinya itu adalah di sini. Kuncinya itu adalah di sini. Dimana 2000 ini 2016 pangkat 2 dikurang 16 itu kita aplikasikan ke ke rumus ini. Dimana coba abang buat 2016 pangkat 2 dikurang 16. Rumus ini kan sama-sama pangkat 2. 2016 nya udah pangkat 2, berarti 16 nya kita buat jadi pangkat 2, berarti 4 pangkat 2. Ini kan bisa kita ubah menjadi 2016 tambah 4, 2016 dikurang 4. Maka kita aplikasikan ke sini, maka ini menjadi apa? Oke, coba kita lihat 2017 dikali, ini tadi udah kita ubah menjadi 2016 tambah 4, 2016 dikurang 4 dikali 2015 per 2020 dikali, oke, 2016 kuadrat kurang 1, 1 itu kan 1 kuadrat. Berarti kan bisa kita ubah menjadi 2016 tambah 1, 2016 kurang 1. Ingat, kalau dia atas sama bawah itu perkalian semua, berarti kan yang atas sama bawah kalau ada sama kan kita coret. 2016 kurang 1 kan 2015, mati dengan ini. 2016 tambah 1 kan 2017, mati dengan ini. 2016 tambah 4, 2020, mati dengan ini. Berarti sisanya apa? Sisanya itu adalah 2016 kurang 4, 2012. Maka jawabannya itu adalah 2012.
Oke, soal yang nomor 5. Soal yang nomor 5 ini bentuknya seperti ini. Adalah 1 kurang 1 pangkat 3, 1 kurang 2 pangkat 3. Berarti kan ini perkalian dan ini batas awalnya 1 dan batas akhirnya 2017. Kalau ini kita teruskan ya, kita lihat. Berarti kan ini bisa 4 pangkat 3, 5 pangkat 3, 6 pangkat 3, 7 pangkat 3. Kan logikanya kan nggak mungkin kita kalikan satu per satu. Ini kan 1 dikurang 1 per 1000. 1 dikurang 8 per 1000. 2 pangkat 3 kan 8. 1 dikurang 27 per 1000. Kan nggak ada habisnya kalau kita ngalikannya satu-satu sampai 2017 pangkat 3. Di sini ada polanya, kita harus berpikir kritis. Ini kan bawahnya 1000. Otomatis kan ini 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 10. Kalau 10 pangkat 3 ini kan seterusnya kita ke 10 dulu. 10 pangkat 3 kan 1000 per 1000 dikali sampai 1 dikurang 2017 pangkat 3 per 1000. Kuncinya itu ada di sini. Kuncinya itu adalah ada di sini. 1000 pangkat 1000 kan 1. 1 kurang 1 kan 0. 0 ini kan perkalian semua 0 dikalikan berapapun dia, maka jawabannya itu adalah 0. Maka jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Katanya 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 tambah 1 per 4 kali 5 sampai 1 per 2016 kali 2017 itu kita hitung. Kalau kita hitung bentuknya seperti ini kan kita tidak mungkin mengerjakannya. Tapi kita ingat, kita punya rumus 1 per A dikali A ditambah 1. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, A dikali A tambah 1, berarti kan ini setiap suku di sampingnya itu bertambah 1. Kayak 2, 3 kan tambah 1, 3, 4 kan tambah 1. Jadi kalau ada sifat seperti itu kalian ingat rumus ini. Berarti rumusnya adalah 1 per A dikurang 1 per A ditambah 1. Jadi kalau kalian nanti ketemu dengan soal khusus seperti ini, ingatlah rumus ini. Ini khusus untuk kalau yang di bawahnya itu selisih-selisih 1. Makanya kan bisa kita ubah menjadi, kita buatlah dulu yang 1 per 2 kali 3 itu kan bisa kita buat menjadi 1 per 2 dikurang 1 per 3 ditambah ini kan 1 per 3 dikurang 1 per 4 ditambah 1 per 4 dikurang 1 per 5 ditambah sampai 1 per 2016 dikurang 1 per 2017. Kan seperti itu, kita pecah menggunakan rumus ini. Ini kan mati, ini kan mati, ini kan mati, seterusnya ini mati. Berarti kan sisanya apa? Sisanya itu adalah setengah dikurang 1 per 2017. Kalau udah seperti ini ya simple, langsung aja kita kali silang aja ya. 2017 dikurang 2 per 4034. Berarti ini sama dengan 2015 per 4034. Maka jawabannya adalah B. Ke soal nomor 7. Kalau soal nomor 7 ini kita ingat aja sifat akar dalam akar. Apa sifat akar dalam akar? Kita ketahui bahwasanya kalau kita ketemu dengan akar A tambah B ditambah dikurang dengan 2, ini selalu angka 2 ya, akar A dikali B. Jadi kasusnya apa? Ini kan ada dua buah suku, dimana dua buah sukunya ini harus kita pecah menjadi dua angka. Kalau yang ini ditambah, kalau ini dikali. Kalau kasusnya seperti itu bisa kita ubah, berarti ini menyederhanakannya langsung aja. Dua angka tadi itu akar A, kalau tambah tetap tambah, kalau kurang tetap kurang, duanya itu hilang. Ini jadi akar B. Ingat aja sifat ini. Berarti soal ini bisa kita aplikasikan pakai sifat yang tadi. Kalau yang ini kan belum, kalau ini kan belum 2, berarti kita pecah dulu. Ini kan harus 2 dia. Berarti 54 ditambah 14 supaya ada angka 2-nya. 2 dikali 7 akar 5. Ditambah, kalau ini kan udah 2, berarti aman. 12 dikurang 2 akar 35. Kalau ini kan belum aman, berarti ini menjadi 32 dikurang 2 dikali 5 akar 7. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Oke, ini kan menjadi 54 ditambah. Di sini kan harus angka 2 aja, berarti 7-nya itu harus masuk ke akar.
Ingat, kalau 7 masuk ke akar berarti dikuadratkan. Maknanya ini 49 dikali 5. 7 kuadrat kan 49. Ini akar, ini kan udah aman, 12 dikurang 2 akar 35 ditambah 32 dikurang 2 dikali akar 5-nya masuk, berarti 25 dikali 7. Baru kita aplikasikan ke sifat ini. Jika ada dua buah suku, kita pecahlah dua buah suku itu menjadi dua angka, kalau di sini tambah, kalau di sini kali. Berarti kita pecahlah ini menjadi, ini kan dua buah sukunya. Kita pecahlah, ditambahkan 54 dikalikan ini. Oh, ini udah dipecah menjadi kali. Betul nggak 49 ditambah 554? Betul. Berarti angka pemecahnya itu adalah 49 ditambah 5 ditambah 2 akar 49 dikali 5. Oke, kalau ini 3 ditambahkan 12 dikalikan 35, berapa itu? Iya, 7 ditambah 5 dikurang 2 akar 7 dikali 5. Oke, ini udah pas, 25 tambah 7 kan 32, berarti 25 tambah 7 dikurang 2 akar 25 kali 7. Kalau udah kita pecah, ya udah kita akarkan aja hasil angkanya itu. Berarti akar 49, 7. Kalau tambah akar 5. Akar 5. Ditambah akar 7 dikurang akar 5. Ditambah akar 25, 5 dikurang akar 7. Ini kan habis sama ini habis sama ini, maka jawabannya 7 tambah 5, 12. Oke, jadi kalau ada soal seperti nomor 8 ini, kan apa katanya soalnya? Misalkan C menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan B. Jadi kita mencari bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari B. Kalau nggak ada lebih besar dari B atau sama dengan B, kan gitu dia. Berarti kita carilah dulu nilai si B-nya itu dari persamaan ini. Oke, jadi ketika ada soal seperti ini, kita harus cari dulu rentang si B. Rentang si B, di mana B itu terletak di antara untuk nilai minimum dan nilai maksimumnya. Ingat aja kalau ada soal seperti ini, rentang itu nilai minimumnya itu kita ambil penyebut yang paling kecil. Berarti untuk dia minimum, ini kita ubah menjadi B sama dengan 2 per, penyebutnya ini kita ubah jadi 1001 semua. Dimana ini kalau ini semua 1001 kan atasnya tinggal kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 sampai 10 kan itu 55. Berarti kan ini sama dengan, ini kan 2002 dibagi 55 sama dengan 36,4. Oke, itu untuk nilai minimumnya. Oke, sekarang nilai maksimumnya. Maksimumnya itu apa? B sama dengan 2 per, kalau minimumnya kita ambil yang terakhir, maksimumnya kita ambil yang paling tinggi. Oke, berarti kan ini berarti penyebutnya itu 1010 semua. Ini pasti 55 sama kita tadi kan jumlah pembilangnya. Berarti 2 kali 1010, 2020 dibagi 55 itu sama dengan 36,73. Oke, setelah itu kuncinya ya, itu minimum, itu maksimumnya. Setelah ini kita dapat, maka apa yang kita lakukan? Berarti kan kita dapat nilai B-nya itu terletak di antara minimumnya 36,4 dan 36,73. Dimana inilah nilai B-nya. Terus soalnya kan katanya carilah nilai C yang menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan B. Terkecil lebih besar dari B. Lebih besar dari B kalau di antara rentang ini kan bisa 37, bisa 38, bisa 39. Atau sama dengan B. Sama dengan B nggak mungkin, karena kan 36,4 itu bukan bilangan bulat, 36,73 nggak bilangan bulat. Berarti yang paling kecil dari sini yang mewakili C itu adalah 37. Maka jawabannya adalah C. Kenapa 37? Karena kan katanya carilah C itu bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari B. Bilangan bulat yang lebih besar dari B kan banyak, 37, 38, 39, tapi yang terkecil apa? 37. Oke, soal yang nomor 9. Kalau soal nomor 9 ini kita pakai aplikasi sifat ini. A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan
A ditambah B dikali A dikurang dengan B. Kita aplikasikan dengan sifat ini. Oke, berarti kan ini menjadi inilah si A, inilah si B. Berarti kan ini akar dari, oke, akar dari apa? Berarti bisa kita jawab 5050 ditambah 4950 dikali 5050 dikurang 4950. Oke, berarti kan ini sama dengan akar dari 5050 tambah 4950, 10.000 dikali 100. Oke, berarti kan ini menjadi sama dengan 10.000 dikali 100 kan berarti akar dari 456, 1 juta. 1 juta itu kan akar dari 10 pangkat 6. Kenapa 6? Karena kan nolnya ada 6. Ya udah, berarti akar 10 pangkat 6 itu kan berarti 10 pangkat 3. 6 bagi 2, 3. Berarti sama dengan 1000. Simpel. Soal nomor 10. A sama dengan akar B per 1 kurang B, maka B dinyatakan dalam A. Jadi kalau ada soal seperti ini, ingat aja kalau ada satu persamaan, kiri sama dengan kanan, yang salah satunya itu bentuk akar, berarti untuk mengerjakan itu mau nggak mau harus kita kuadratkan kedua ruas. Berarti kalau A dikuadratkan, A kuadrat. Kalau akar dikuadratkan hilang akarnya, berarti B per 1 dikurang B. Selanjutnya ini kan tinggal kita apain? Iya, tinggal kita kali silang aja. Berarti A kuadrat dikali 1 dikurang B sama dengan B. Oke, A kuadrat dikali 1 A kuadrat dikali min B, A kuadrat B sama dengan B. Selanjutnya apa yang mau kita lakukan? Ini kan bisa kita geser, A kuadrat sama dengan B ditambah A kuadrat B. Kan gitu. Atau A kuadrat sama dengan, karena sama-sama B, B-nya kita keluarkan, berarti 1 ditambah A kuadrat. Atau kita dapat A kuadrat per, ini kan pindah, 1 ditambah A kuadrat itu sama dengan B. Maka B dinyatakan dalam A. Jadi persamaan B itu kan udah sama dengan A semua, itu maknanya. Berarti jawabannya adalah ini. Soal nomor 11, manakah hubungan yang tepat antara A dan B? A itu 216 pangkat 204, B itu 5 pangkat 306. Kalau ada soal seperti ini kan nggak mungkin kita pangkatkan, ini sangat tidak mungkin. Berarti tekniknya adalah kita menyamakan bilangan pokok atau pangkatnya. Kalau 2016 sama 5 kita samakan itu kan tidak mungkin. Berarti salah satu jalannya adalah pangkatnya itu kita samakan. Berarti 204 sama 306 itu bisa nggak kita samakan menjadi satu angka yang sama dengan cara memecah di antara keduanya ini? Bisa, berarti kan ini bisa kita jawab. A itu kan bisa kita sederhanakan menjadi 2016. 204 itu kan 2 dikali 102. Oke. Yang B, 5 pangkat 306. Bagaimana caranya 306 itu berubah menjadi ada 102-nya? Berarti 3 dipangkatkan 102. Kalau udah sama, berarti kan ini maknanya apa? A-nya itu kan sama dengan 216 pangkat 2 berapa? Itu kan banyak. 206 pangkat 2, 102. Kalau B-nya itu kan 5 pangkat 3 kan 125 pangkat 1 dipangkatkan 102. Karena ini udah sama pangkatnya 102, berarti kan bisa kita bandingkan, bahwasanya ininya kita coret aja, yang kita bandingkan itu yang dalam kurungnya. Ini 216 pangkat 2, ini 125. Jelas lah yang paling besar adalah si A. A lebih besar dari B. Maka jawabannya adalah B. Gitu dia. Kalau ada soal seperti ini, cara membandingkannya adalah kita samakan bilangan pokoknya atau pangkatnya. Oke, soal yang nomor 12, soal yang nomor terakhir ini kan hampir sama dengan soal yang nomor 2 tadi. Akar 2 ini akar pengulangan sampai tak terhingga. Jadi kalau ada soal seperti ini sama dengan berapa, itu kita misalkan aja dengan P. Oke, karena ini akar, supaya hilang akarnya, ini kan kita pangkatkan dengan 2. Karena kan akar pangkat 2, jadi kalau akar pangkat 3 berarti pangkat dengan 3. Ini kan mati sama ini. Berarti sisa 2, akar 2, akar 2, akar 2, sampai seterusnya. Itu sama dengan P kuadrat. Dimana kita ketahui bahwasanya ini kan adalah nilai P.
Berarti ini 2P sama dengan P kuadrat. Kenapa itu nilai P? Kenapa ini kita ganti dengan P? Tadi kan udah kita misalkan P itu adalah akar 2, akar 2, akar 2 sampai tak terhingga. Berarti ini itu maknanya adalah nilai P. Berarti maknanya langsung aja ini kita buat menjadi P kuadrat. Ini kita pindah 2P sama dengan 0. Berarti kita faktorkan P dikurang 2 sama dengan 0. Berarti kita dapat P-nya 0 atau P-nya sama dengan 2. Tidak mungkinlah P-nya itu 0, maka jawabannya adalah 2. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita misalkan dengan P, baru akarnya itu kalau akar pangkat 2 berarti kedua ruas kita kuadratkan. Kalau di akar pangkat 3 ketiga ruas maka kita kuadratkan. Dan teknik-teknik lainnya seperti yang udah kita kerjakan tadi.